Jadilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Ya, tadi siang ke sore ya kita menyaksikan sebuah pertunjukan yang pertunjukan yang layak menjadi tuntunan. Nah, gitu ya kan, banyak sekarang tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Kalau tontonan ini layak sekali jadi tuntunan karena kita melihat sebuah fakta data lagi-lagi di lapangan membuktikan bahwa bagaimana gelombang perubahan yang disematkan pada sosok yang bernama Haji Anies Rashid Baswedan ini sungguh mendapatkan respon yang sangat besar di lapangan ya, bukan di lembaga survei. Walaupun ada beberapa survei yang masuk akal kan, mudahnya untuk melihat ini survei ini benar apa tidak, ini pesanan atau real gitu ya. Ya kita lihat saja di lapangan. Kalau berbalik 180 derajat kan berarti patut dicurigai itu abal-abal atau pesanan gitu. Tapi kalau ternyata real berbanding lurus misalkan dengan hasil Google Trend misalkan ya, dengan big data yang ada di internet, nah itu bisa jadi benar kan gitu. Nah, kita melihat tadi ada acara deklarasi Anies. Anies ini nama relawan ya. Dulu yang bersamaan dengan relawan kami, komandan ya, Komando Menangkan Anies Baswedan. Lebih dulu mereka selang 1 bulan kalau tidak salah, Anies juga. Itu Aliansi Indonesia Sejahtera ya kalau tidak salah, dipimpin oleh koordinatornya Bang Laude Basir. Nah, Anies yang ini beda kepanjangannya. Yang ini adalah Amanat Indonesia. Dari kader PAN. PAN kan Partai Amanat Nasional, ini Amanat Indonesia. Nah, saya kira ini menarik karena kita lihat KIB ya, konon katanya sekarang hari ini sudah bubar. Ya karena P3 dan sudah mendukung Ganjar, PAN kemungkinan besar mendukung Ganjar, Golkar nampaknya bakal geser ke Prabowo atau ke Anies Baswedan bahkan. Yang menarik adalah ketika kita melihat bagaimana struktur partai secara resmi mendukung ke sebelah sono, tapi kadernya ke sebelah sini. Ya kita lihat, ini sudah pernah ada survei yang dilakukan, rupanya dahsyat sekali, ini majel sekali ini. 61,4% pemilih PAN memilih capresnya Anies Baswedan. Mayoritas ini. Jadi luar biasa ketika kita melihat selalu begitu ya, yang struktur dan yang di bawah ada saja yang berbeda. Dan ini akan kita bahas, padahal ya, untuk memilih pemimpin itu bisa dibikin mudah. Kata kuncinya adalah sandingkan, bandingkan. Sandingkan dulu, misalkan Anies dengan Ganjar Pranowo, Anies dengan Prabowo, Prabowo dengan Ganjar. Ya sandingkan, kemudian bandingkan. Tentu yang dibandingkan adalah rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan. Ya, bukan membandingkan kepopuleran, bukan membandingkan gimmick, bukan membandingkan subscriber, karena itu tidak berbanding lurus, bahkan bisa jadi berbanding terbalik gitu. Nah, maka ini selaras juga apa yang disampaikan oleh Bang Syahrin Hamid ya. Syahrin Hamid ini senior saya juga di kampus ya. Luar biasa, kita sudah berencana mau podcast tapi waktu belum mempertemukan kita. Mudah-mudahan setelah ini ada kesempatan ya. Kita lihat pidatonya dari Syahrin Hamid di acara deklarasi Amanat Indonesia. Luar biasa, 10.000 sudah siap hadir, tapi ternyata panitia membatasi hanya 4.000. Konon katanya yang datang 5.000. Wah, kita dengarkan ya.
Mudah-mudahan suaranya cukup terdengar jelas. Kalau agak sedikit berkurang ya volumenya naikkan, dekatkan ke telinga ya kalau pakai handphone. Selanjutnya adalah bahwa dalam menentukan calon presiden dari pilihan-pilihan yang ada sebenarnya sederhana dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sandingkan dan yang kedua adalah bandingkan. Sandingkan antara sosok dengan sosok, antara capres dengan capres. Jangan menyandingkan antara sosok dengan kesempurnaan. Tentunya itu akan sangat jomplang. Nah, maka dari itu, dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan capres-capres yang lain. Nah, ya kan begitu ya. Membandingkan itu harus apple to apple gitu. Bukan manusia dengan kesempurnaan. Kalau dicari kekurangan ya pasti ada, pasti banyak. Mau Ganjar pasti ada, mau Prabowo pasti ada, mau Anies Baswedan juga pasti ada. Yang namanya manusia. Partainya juga partai manusia, bukan partai malaikat gitu. Jadi tentu yang menjadi catatan kita bersama hari ini adalah ada apa? Hah? Oke. Kita sebentar ya, sedikit ada ini, nanti kita cek dulu, mohon maaf. Mohon waktunya beberapa menit. Oke. Sebentar ya. Ini saya ada beberapa kendala. Oke. Kayaknya sudah lah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Langsung saja kita cek berikutnya. Maka insya Allah dengan 3 ukuran. Yang pertama adalah asal-usulnya, yang kedua adalah rekam jejaknya, dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan. Dari segi asal-usulnya, orang tua dari Bapak Anies Baswedan dari pendidik. Kakeknya adalah pahlawan nasional yang merupakan bagian dari anggota Dokuritsu Zonbi Tsungakai, BPUPKI yang ikut mendirikan republik ini. Itu dari satu aspek. Yang kedua dari rekam jejak, sudah sangat banyak bukti yang dihadirkan di Jakarta. Bahwa rekam jejak Anies Baswedan adalah rekam jejak prestasi dan keberpihakan kepada rakyat. Ya, luar biasa ya. Ini yang kita harapkan. Ada pertarungan gagasan, pertarungan ide, pertarungan rekam jejak, pertarungan prestasi. Nah, tapi tetapnya kalau bahasa Pak Anies bukan musuh, lawan. Jadi kalau bertanding ini kan bersanding dan diperbandingkan. Memilih itu adalah membandingkan. Nah, kita lihat tadi ya, Pak Anies jelas gitu ya, cucu pahlawan, pendidikannya jelas gitu ya, dari S1, S2, S3, PhD ya. Kemudian karyanya jelas di Jakarta ada, ini bisa membuat, makanya ya ada apa namanya, di stigma sebagai politik identitas. Padahal justru di era Anies lah kehidupan antar umat beragama di Jakarta itu yang paling harmonis. Nah, kita lihat para pembencinya kan dibalik-balikan nih, intoleran, apa namanya, sering melakukan menjual ayat dan mayat. Astagfirullah. Padahal kalau ditanya warga Jakartanya, nggak ada tuh, mereka tenang-tenang saja, mereka kehidupannya baik-baik saja di bawah kepemimpinan Pak Anies. Dan yang ketiga adalah gagasan tentang Indonesia masa depan. Inilah yang nanti akan kita dengarkan pidato Anies Baswedan tentang gagasan Indonesia masa depan, yaitu luruskan jalan, hadirkan keadilan. Maka dengan kerja keras kita, tugas kita hanya 2. Yang pertama adalah bergerak. Kita harus bergerak dari kita, mulai dari yang terdekat dan di sekitar kita. Yang kedua adalah merangkul semua yang kita hadapi. Ya, ini menarik ya. Ini pakai konsepnya Agim nih. Mulai dari yang terkecil, mulai hari ini, apalagi satu lagi, mulai dari yang apa bisa kita lakukan gitu. Luar biasa. Jadi tidak dibuat sulit gitu.
memilih itu mudah, bergerak itu mudah. Asal kita melakukannya. Yang paling sulit itu kalau kita hanya berharap dan berdiam diri gitu. Padahal di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan gitu bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berikhtiar untuk merubahnya. Nah, inilah yang menjadi patokan kita bersama dalam memenangkan Anies Baswedan ya. Merangkul semua golongan, merangkul semua kalangan untuk memenangkan Anies Baswedan. Bung Karno mengatakan Sammen Bondeling van alle krachten. Kita harus bersatu untuk kita kuat. Bagaikan kalbulyanun marsus, bagaikan bangunan yang kokoh. Dengan ini maka insya Allah 2024 insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat. Manuel Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina, John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah mengatakan bahwa my loyalty to the party end when my loyalty to the country begins. Loyalitas saya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Luar biasa. Kita lihat itu ya sebagai sebuah keberanian dan memang sudah selayak, sudah sewajarnya ini disampaikan di depan 3 ketua partai. Ya, yang satu wakil ketua partai dari Nasdem yang hadir dan PKS Demokrat hadir itu ya, Presiden Saihu dan AHY calon wakil presiden, bakal calon yang paling banyak diusung sebagai yang disodorkan untuk jadi wapresnya Anies. Luar biasa. Jadi bukan yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini bukan petugas partai, tapi petugas rakyat. Mantap kali. Maka insya Allah dengan ini semua, maka 2024 Anies Baswedan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang disampaikan oleh Bang Syahrin Hamid, kader PAN. Nanti setelah ini kita lihat catatannya, ada yang menunjukkan tadi 61,4% pemilih PAN itu memilih Anies sebagai capres. Nah, nanti kita lihat selintas saja ya. Kalau lengkapnya saya kira bisa Anda tonton di Metro TV, di TV One dan di banyak media yang lain. Kita hanya cuplik beberapa bagian saja yang bisa kita jadikan sebagai patokan kita dalam bersiap memenangkan capres kita. Cuma ada satu kecap sedang kedelai hitam spesial. Tunggu sebentar ya. Karena kita langsung ngambil dari Metro TV ya. Jadi sebentar kita akan saksikan sejenak. Jaga kemuliaan perjuangan ini. Jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan. Kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik. Punya rekam gagasan yang baik. Punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Saya kira inilah yang memudahkan untuk kita dalam memenangkan Anies Baswedan. Karena yang kita usung adalah sosok yang sudah selesai. Ya. Artinya kita mau bicara apa? Bicara rekam jejak? Ada. Bicara rekam prestasi? Ada. Rekam ide, rekam gagasan? Ada. Rekam penghargaan jelas dari dalam dan luar negeri. Jadi tidak ada yang perlu dipoles, tidak ada yang perlu dilakukan pencitraan yang bentuknya framing. Cukup tampilkan saja faktanya, cukup tampilkan saja datanya. Nah, ini akan menjadi amunisi kita dalam memunculkan, dalam upaya untuk memenangkan Anies Baswedan kelak. Jadi insya Allah tidak sulit ya. Bila
rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Nah, Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. wah, Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan. Tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. ya, saya kira cukup lah ya, selintas saja ya. Kalau mau lengkapnya boleh ditonton di channel YouTube yang lain yang menayangkan ini secara langsung tadi. Karena kita ingin menekankan pada persoalan-persoalan intinya saja. Tadi disebut bahwa dengan data yang ada, dengan fakta yang ada, maka kita tidak perlu berbohong. Yang ingin berbohong itu adalah yang rekam jejaknya bermasalah, yang rekam moralnya juga bermasalah. Begitu ya. Jadi insya Allah kita optimis ya, tentu dengan memohon doa kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Karena kita lihatlah upaya-upaya penjagalan luar biasa, tapi ingat, makar manusia akan dikalahkan oleh makar Allah. Sebaik-baik makar adalah makarnya Allah. Nah, kita akan lihat ini hasil dari survei IP. Pemilih Golkar dan PAN mayoritas inginkan Anies Baswedan sebagai capres. Ini sebetulnya bukan data yang baru ya, sebulan yang lalu lah kurang lebih. Dan ini menjadi relevan ketika kita melihat bahwa Syahrin Hamid, kader PAN, mendeklarasikan Anies amanat nasional. Nah, ini ada 10, ini datanya ini ya, datanya clear, jelas, ada, ditunjukkan, detail, kan berbeda tuh sama yang biasa memproduksi keanehan itu ya. Hasil surveinya aneh, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu hanya muncul besarannya saja. Nah, dalam hasil survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, basis pemilih parpol Golkar dan PAN mayoritas memilih Anies Baswedan sebagai capres. Adapun survei IP tersebut dilakukan pada Februari-Maret bulan lalu, melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Bagaimana basis partai berkaitan dengan pilihan dari capres? Jangan lupa, capres ada di tangan elit partai mereka yang menentukan capres yang akan diusung. Tetapi dalam demokrasi, elit politik juga harus mendengar suara konstituen. Itu yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi. Ya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya kan itu, intinya itu. Kedaulatan bukan ada di tangan partai, tapi ada di tangan rakyat. Yang mencoblos itu rakyat. Nah, PDIP misalnya 23% basis pemilih sebagian besar memilih Ganjar sebagai capres, Gerindra 53% memilih Prabowo, tapi ada yang 24% yang menginginkan Anies Baswedan sebagai capres. Jadi sekitar seperempat pemilih Gerindra memilih Anies. Ini bulan lalu nih, saya kira bulan sekarang bertambah yang memilih Anies. Kemudian dari hasil survei juga yang dilakukan IP tercatat 9,6 elektabilitas Golkar, sebanyak 38,1% memilih Anies sebagai capres. 38 tinggi juga ya. Tertinggi dari nama lainnya termasuk Ganjar dan Prabowo. Sementara itu 2,1% elektabilitas PAN tercatat, 61% konstituennya memilih Anies Baswedan sebagai capres. Jadi wajar ya, kita barusan lihat Syahrin Hamid, kader PAN. Ya, kalau PKB 33,9% pilih Ganjar katanya ya, 35% pilih Prabowo. Ya, jadi masuk akal lah PKB berkoalisi dengan Gerindra. P3 38,1% memilih Ganjar. Nah ini datanya. Artinya kita melihat bahwa ketika yang di bawah tidak sesuai dengan yang di atas, maka yang di bawah tidak berpangku tangan saja, tapi melakukan, do it something, ya, seperti yang dilakukan oleh Bang Syahrin Hamid. Saya kira apresiasi saya terhadap Abang dan teman-teman Anies, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan signifikan, dengan sinergis, dan tentu kita akan mendapatkan dorongan, doa dari masyarakat, dari seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan terjadi di negeri ini. Tentu kalau bicara perubahan adalah perubahan ke arah yang lebih baik.
Kita akan perbaiki cara-cara lama yang sudah tidak lagi tepat. Kita akan perbaiki proses-prosesnya menjadi jauh lebih sempurna. Walaupun tidak akan mencapai kesempurnaan. Karena kita manusia. Begitu kali ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan sebarkan untuk menjadikan edukasi kita buat rakyat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Sekarang kita ngopi dulu. Ini gambarnya gambar ini di sini ya. SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah klik aja itu ya. Kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.